Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Bu Ririn. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan dan melanjutkan pembelajaran kita yang masih dengan Nupel IPA. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan gangguan dan kelainan organ gerak pada manusia. Gangguan gerak pada organ manusia yang dialami itu terjadi di tulang, otot, dan sendi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tulang, otot, dan sendi menanggung beban yang sangat berat di atas rata-rata. Jadi organ gerak pada manusia itu ada tulang, otot, dan sendi. Selanjutnya, kelainan yang terjadi pada tulang. Kelainan yang terjadi pada tulang ada yang disebut dengan skoliosis. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang membengkong ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah posisi duduk yang salah. Jadi skoliosis yaitu gangguan atau kelainan pada tulang belakang diakibatkan karena posisi kalian yang duduknya serong ke kanan atau serong ke kiri. Seperti itu. Bisa dilihat pada gambar ini ya anak-anak ya. Ini contoh dari gangguan skoliosis. Sudah paham ya? Yang kedua, ada yang disebut dengan lordosis. Lordosis adalah kondisi tulang belakang yang terlalu melengkung ke arah belakang atau cembung ke arah depan. Biasanya disebabkan oleh postur tubuh yang buruk, obesitas atau kegemukan, dan radang sendi, osteoporosis, dan faktor lain. Jadi kalau skoliosis itu tulangnya membengkok ke kiri atau ke kanan, sedangkan pada lordosis yaitu kondisi tulang yang cembung ke arah depan. Jadi seperti ini. Bisa dilihat pada gambar ya anak-anak ya. Ini yang disebut dengan lordosis. Selanjutnya ada yang disebut dengan kyphosis. Kyphosis merupakan kebalikan dari lordosis, yaitu tulangnya terlalu melengkung ke arah depan atau cembung ke arah belakang atau yang sering kita sebut dengan membungkuk. Ini juga diakibatkan karena posisi duduk yang tidak benar atau salah. Bisa dilihat pada gambar ini. Jadi kalau skoliosis yaitu membengkok ke kanan dan ke kiri, kalau lordosis yaitu terlalu ke depan tulangnya atau membengkok ke depan atau melengkung ke depan, sedangkan untuk kyphosis yaitu kebalikan dari lordosis sendiri atau yang disebut dengan membungkuk. Selanjutnya ada yang disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Penyakit ini disebabkan kekurangan kalsium dan vitamin D. Pada penyakit ini ditandai dengan keroposnya tulang atau mudah retak. Biasanya ini dialami oleh usia lanjut. Yang kelima yaitu ada yang disebut dengan rematik. Penyakit yang disebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Itu yang disebut dengan rematik. Selanjutnya, yang keenam ada yang disebut dengan rakitis. Rakitis itu apa ya? Rakitis itu penyakit yang disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, fosfor. Penyakit ini umumnya diderita anak-anak. Contohnya, kaki akan berbentuk O dan X. Ya, kalau rakitis itu sama juga kekurangan vitamin D, fosfor, tapi kebanyakan dialami oleh anak-anak dengan contoh biasanya kakinya berbentuk O atau X, gitu ya. Yang ke-7, fraktura. Fraktura itu adalah kondisi tulang yang patah akibat kecelakaan. Nah, fraktura itu kondisi tulang yang sudah patah diakibatkan oleh cedera kecelakaan. Itu disebut dengan fraktura ya. Yang ke-8, polio. Penderita polio akan mengalami kelumpuhan sehingga kelamaan tulang akan mengecil. Penyakit ini disebabkan oleh virus polio pada makanan dan minuman. Pencegahan virus polio dengan pemberian vaksin polio. Nah, kalian dulu di usia balita, bayi sampai balita, pernah diimunisasi vaksin polio bukan? Nah, salah satunya ini untuk mencegah penyakit polio yang terjadi pada anak-anak. Yang ke-9 yaitu ada dengan fisura. Fisura adalah ini hampir mirip dengan fraktura. Kalau fisura yaitu kondisi tulang yang retak akibat kecelakaan. Jadi tulangnya tidak patah, tapi retak. Kalau tulangnya patah tadi disebut dengan fraktura, sedangkan tulangnya retak
itu dengan fisura. Bedanya itu ya, tapi sama-sama diakibatkan oleh cedera kecelakaan. Yang ke-10 yaitu ada artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi yang disertai rasa sakit dan terkadang posisi tulang mengalami perubahan. Jadi peradangan pada sendi yang terasa sakit, terkadang juga mengalami perubahan pada posisi tulangnya. Yang ke-11 ada yang disebut dengan diskolasi, yaitu ketika sendi bergeser dari kedudukannya semula karena ligamentum. Jadi bergesernya posisi pada sendi. Seperti itu ya. Untuk yang terakhir ada yang disebut dengan ankilosis. Ankilosis adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena tulang seolah-olah menyatu. Itu yang disebut dengan ankilosis. Itu tadi anak-anak untuk yang gangguan pada tulang apa saja? Tadi guru ulang ya, itu ada skoliosis, ada lordosis, ada kyphosis, ada osteoporosis, ada rakitis, dan masih banyak lagi ada fraktura, fisura, artritis, diskolasi, dan ankilosis. Selanjutnya, guru akan menyampaikan yaitu kelainan pada otot. Kalau tadi tulang, sekarang kita ada ototnya. Otot pada organ gerak manusia termasuk alat gerak aktif atau pasif? Ya, betul sekali. Termasuk alat gerak aktif. Sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, kelainan pada otot juga ada. Yang pertama, tetanus. Penyakit apa tetanus itu? Otot menjadi tegang secara terus-menerus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri tetanus atau yang disebut dengan Clostridium tetani. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan distrofi, penyakit bawaan atau genetik sehingga anak terlahir cacat otot atau yang disebut dengan kelumpuhan. Jadi kalau distrofi ini bawaan lahir ya, yang diakibatkan oleh gen atau keturunan sehingga anak terlahir cacat otot atau kelumpuhan. Yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher, peradangan otot akibat gerakan yang salah. Akibat gerakan yang salah bisa kalian alami ketika posisi tidur yang belum benar atau kalian melakukan olahraga tapi tanpa pemanasan, itu juga bisa terjadi kaku leher atau stiff. Umumnya terjadi di sekitar leher kita. Jadi ini perlu hati-hati sekali ya ketika kalian mau melakukan aktivitas. Yang keempat ada yang disebut dengan atrofi otot. Apa tuh atrofi otot itu? Yaitu kelainan yang terjadi akibat fungsi otot. Jadi kelainan akibat fungsi ototnya itu sendiri. Yang kelima yaitu ada hernia abdominal atau turun berok. Maaf, atau turun berok namanya ya. Usus keluar dari rongga perut akibat membawa beban yang terlalu berat. Nah, ini jika kalian membawa beban yang terlalu berat, akhirnya akan ada yang disebut dengan hernia abdominal. Ini kelainan pada otot kalian. Terus yang keenam yaitu miastema gravis. Miastema gravis yaitu penyakit di mana otot mengalami penurunan kemampuan kontraksi yang mengakibatkan kelumpuhan. Ini hampir dengan distrofi, tapi kalau distrofi itu bawaan. Sedangkan untuk miastema gravis ini merupakan diakibatkan penurunan kinerja otot atau kontraksinya mengakibatkan kelumpuhan. Nah, sekarang tadi guru sudah menjelaskan tentang kelainan tulang dan kelainan otot. Sekarang kita mau mengetahui bagaimana cara menjaga organ tulang dan otot kita. Nah, memelihara kesehatan otot dan tulang. Yang pertama pasti mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, kalsium. Kalsium dapat dari mana Bu? Dari susu bisa, dari keju bisa, dan fosfor juga. Terdapat pada ikan, susu, kacang-kacangan, dan buah. Intinya kita mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, jangan lupa olahraga teratur. Olahraga teratur sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan atau yang disebut dengan stiff atau kaku leher tadi. Yang ketiga yaitu hidup sehat dengan membiasakan duduk dengan benar. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, kelainan pada tulang ada skoliosis, ada lordosis, ada kyphosis. Itu diakibatkan duduk yang tidak benar. Anak-anak tuh mulai sekarang belajarlah untuk duduk dengan benar. Nanti
agar kalian tidak merasakan atau mengalami yang disebut dengan kelainan otot akibat kelainan otot, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Yang keempat yaitu berhati-hati dalam berolahraga. Nah, sekarang posisi tubuh yang baik. Caranya gimana kita menentukan posisi tubuh yang baik agar kita bisa tubuh kita terjaga dengan baik? Yang pertama, membiasakan jalan, duduk, dan berdiri dengan sikap tegap. Yang kedua, membiasakan tidur dengan posisi yang tertentang. Yang ketiga, mengangkat benda sesuai dengan kemampuan, kondisi tangan kanan dan tangan kiri seimbang, dan posisi tegak saat mengangkat. Sekian penjelasan dari Bu Ririn. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.